Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman melihat Hari Kemerdekaan Indonesia dari sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda. Biasanya kita berbicara tentang kemerdekaan, yang terbayang adalah perjuangan para pahlawan, pengibaran bendera merah putih, upacara, lomba-lomba, dan berbagai kegiatan untuk memperingati 17 Agustus. Nah, di tahun 2026 ini Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Pemerintah menetapkan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini tentu menurut saya sangat menarik kalau kita bawa ke dunia peternakan. Karena kalau kita berbicara tentang Indonesia yang berdaulat, salah satu pertanyaan penting adalah seberapa berdaulat kita dalam menyediakan pangan untuk masyarakat kita sendiri. Dan kalau kita bicara tentang Indonesia yang adil dan makmur, saya juga ingin bertanya, apakah petani dan peternak yang menghasilkan pangan sudah mendapatkan kehidupan yang layak? Kemudian ada satu pertanyaan lagi yang sering kali terlupakan. Bagaimana dengan hewan yang membantu kita menghasilkan pangan? Disinilah saya ingin mengajak teman-teman melihat kemerdekaan dari sebuah tempat yang sederhana, yaitu dari kandang, dari ayam, dan dari sebutir telur dari peternakan ayam gembira. Jadi kemerdekaan dan sebutir telur. Setiap hari kita makan, dan salah satu makanan yang sangat dekat dengan kehidupan kita adalah telur. Telur ada di rumah, telur ada di warung, telur ada di hotel, telur ada di restoran, telur ada di kulkas kita setiap hari. Telur juga dimanfaatkan di bakery-bakery di seluruh Indonesia. Dan telur juga ada di meja makan keluarga kita. Kita mungkin hanya melihat telur sebagai bahan makanan. Tapi di balik satu butir telur sebenarnya ada sebuah rantai yang sangat panjang. Ada peternakan di sana. Ada ayam, ada pakan, ada jagung yang diolah menjadi pakan. Ada petani yang menghasilkan jagung. Dan ada air yang memberikan nutrisi buat jagung kita. Dan ada juga tenaga kerja yang bekerja untuk menanam jagung dan mengolah lahan menjadi tanaman jagung. Ada kandang seperti apa yang dilihat oleh teman-teman hari ini. Ada transportasi membawa jagung ke dari petani ke peternak dan mengolahnya. Dan ada energi di sana. Dan ada lingkungan yang menjadi tempat seluruh proses tersebut berlangsung. Artinya apa? Artinya ketika kita berbicara tentang telur, kita sebenarnya sedang berbicara tentang sistem pangan. Karena itu, menurut saya, kemerdekaan juga harus kita maknai sebagai kemampuan untuk membangun sistem pangan yang sehat
dan berkelanjutan. Kita membutuhkan telur, kita membutuhkan peternakan, kita membutuhkan ayam, tapi kita juga membutuhkan cara beternak yang baik. Beternak yang tentunya lebih mensejahterakan ayam-ayam kita atau hewan kita. Merdeka bukan berarti bebas tanpa tanggung jawab. Ada satu hal yang menarik. Ketika kita mendengar kata merdeka, seringkali kita membayangkan kebebasan. Tetapi dalam peternakan, kebebasan harus berjalan bersama tanggung jawab. Ayam memang kita pelihara untuk menghasilkan telur. Tetapi apakah karena itu kita boleh memperlakukan ayam-ayam kita hanya sebagai mesin produksi? Menurut saya tidak. Ayam adalah makhluk hidup. Ayam mempunyai kebutuhan biologis. Ayam mempunyai naluri. Ayam mempunyai perilaku alami. Ayam juga ingin bergerak. Ayam juga ingin mengais tanah. Ayam juga ingin bertengger. Ayam juga seperti di belakang saya, dia ingin mandi debu, mencari pakan, berinteraksi dengan ayam-ayam lainnya. Nah, karena itu ketika kita berbicara tentang peternakan ayam gembira, kita mencoba melihat ayam bukan hanya dari berapa butir telur yang dihasilkan. Jadi kami juga melihat bagaimana kehidupan ayam tersebut. Apakah ayam-ayam ini sudah sejahtera? Apakah tomboloknya sudah berisi makanan? Inilah yang disebut dengan animal welfare atau kesejahteraan hewan. Merdeka ayamnya, inilah yang menjadi salah satu semangat dari peternakan ayam gembira. Merdeka ayamnya bukan berarti ayam dibiarkan begitu saja. Bukan berarti ayam bebas tanpa pengelolaan. Tapi kami juga mencoba memberikan ruang bagi ayam untuk apa? Untuk mengekspresikan perilaku alaminya dengan manajemen yang bertanggung jawab. Kami menerapkan konsep cage free. Ayam diberikan ruang untuk bergerak. Ada kesempatan untuk mengais. Ada kesempatan untuk bertengger. Ada kesempatan untuk mandi debu dan melakukan berbagai perilaku alaminya. Tetapi cage free juga bukan sekedar melepas ayam dari sangkar. Kita harus memperhatikan kepadatan ayam kita. Ventilasi yang bagus, kebersihan kandang kita, liternya yang kering, air minumnya yang terjaga kebersihannya, pakannya yang terjaga juga, nutrisi yang kita berikan, nestboxnya, tempat ayam bertelur juga patut kita perhatikan. Biosecurity, bagaimana ayam bisa nyaman berada di kandang ini. Terus kesehatan ayam juga. Dan berbagai aspek manajemen lainnya. Nah, karena itu animal welfare bukanlah hanya slogan. Animal welfare harus terlihat dari bagaimana kita
memperlakukan ayam-ayam kita setiap hari. Lalu bagaimana dengan peternakannya? Kalau ayam kita sejahtera, tetapi peternaknya tidak sejahtera, apakah peternakan tersebut bisa bertahan? Saya kira tidak. Karena itu, saya sering mengatakan, merdeka ayamnya, sejahtera peternaknya. Peternak juga harus mempunyai ruang untuk berkembang. Peternak juga harus mendapatkan harga yang wajar. Peternak juga harus mampu membayar pakan untuk ayam-ayamnya, membayar tenaga kerjanya, membayar merawat kandang ayamnya, dan menjaga kesehatan ayamnya. Terus bagaimana kalau kita ingin mengembangkan usahanya? Jadi kita harus bisa juga mengembangkan usaha kita. Bukan stuck kita di populasi begini, mungkin kita kembangkan lebih banyak lagi. Dan tentu saja kita mendapatkan keuntungan yang sehat juga. Nah, karena itu kalau peternak terus dipaksa menjual telur dengan harga yang terlalu murah, sementara harga pakan terus meningkat, pada akhirnya siapa yang akan membayar? Peternaknya. Dan ketika margin semakin tipis, ada risiko kualitas pakan pasti akan ditekan. Perawatan pasti akan dikurangi. Kesejahteraan pasti dikorbankan. Bahkan peternak bisa berhenti. Karena itu kita perlu berhenti berpikir bahwa telur yang murah selalu berarti lebih baik. Yang kita butuhkan adalah harga yang adil dan sistem yang berkelanjutan. Indonesia adalah negara agraris. Kita mempunyai tanah. Kita juga mempunyai petani. Kita juga mempunyai peternak. Dan kita juga mempunyai sumber daya lokal. Tetapi kedaulatan pangan tidak akan terjadi kalau peternaknya tidak mampu bertahan. Kita membutuhkan peternak yang kuat, bukan hanya peternak yang besar. Peternakan kecil juga harus mempunyai kesempatan untuk berkembang. Karena itu di peternakan kami, yaitu peternakan ayam gembira, kami mencoba belajar dari hulu sampai hilir. Tidak hanya menjual telur, kami belajar tentang pakan. Kami belajar tentang membuat pakan sendiri. Kami belajar memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kami. Kami belajar tentang azolla, salah satunya. Kami belajar tentang maggot. Bagaimana maggot menjadi konversi sampah organik menjadi protein tinggi. Kami juga belajar tentang tanaman. Tanaman apa yang bisa menyehatkan ayam-ayam kami. Kami juga belajar tentang bagaimana kami mengolah kotoran ayam kami. Dan kami belajar bagaimana menciptakan value dari setiap bagian peternakan. Salah satu biaya terbesar dalam peternakan adalah pakan. Kalau harga pakan naik,
tentu biaya produksi akan naik. Karena itu, peternak perlu memahami pakan. Kami di peternakan ayam gembira belajar yang namanya cell mixing feeding. Bukan sekedar untuk membuat pakan semurah mungkin, tetapi untuk memahami apa yang sebenarnya dimakan oleh ayam-ayam kami. Jadi ada jagung, ada dedak, ada protein, ada mineral, ada kalsium, dan mungkin ada vitamin, asam amino, dan lain sebagainya. Jadi ini semua harus kita pelajari, dan tentu berbagai bahan lainnya tadi kita harus memahami pakan. Kita mempunyai, jadi ketika kita memahami semuanya itu, kita mempunyai kesempatan untuk melakukan efisiensi. Tetapi lebih dari itu, kita juga mempunyai kesempatan melakukan inovasi. Kita bisa belajar bagaimana menghasilkan telur dengan karakter tertentu. Misalnya, apa yang kami kembangkan di sini yaitu bagaimana mengembangkan telur omega 3 yang tentunya yang asli, bukan menggunakan astaxanthin. Tentunya dengan formulasi yang tepat dan pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, kreativitas peternak tidak berhenti pada kandang. Kreativitas juga masuk ke dalam pakan dan produk. Nah, inilah yang kami lakukan di peternakan ayam gembira. Kami selalu belajar, kami selalu bersama ayam-ayam kami, dan kami ingin tahu apa yang terbaik untuk ayam kami. Jadi kalau kita hanya menjual produk yang sama dengan semua orang, kita akan mudah terjebak dalam perang harga. Karena itu, kita perlu bertanya, apa yang membuat telur saya berbeda dengan si A? Apa value yang saya deliver yang lebih dibandingkan dengan peternak lain? Mungkin dari sistem pemeliharaannya, misalnya cage free, animal welfare, pakannya yang cell mixing, kesegaran telur yang kita distribusikan, atau grading telurnya, ukuran telurnya. Tentu ini akan memberikan pasar yang berbeda juga. Sehingga apa? Telur bukan hanya satu produk, tapi punya banyak produk. Termasuk juga pelayanan, termasuk kemasan, atau cerita di balik produk tersebut. Nah, telurnya mungkin sama berbentuk opal. Ya, di mana-mana telurnya sama, berwarna coklat, berbentuk opal. Tapi value di belakang telur bisa berbeda. Dan value itulah yang harus kita sebagai peternak mengkomunikasikan kepada konsumen kita. Nah, di sini kita cerita-cerita untuk teman-teman semuanya. Jadi kemerdekaan juga mengajarkan kita untuk tidak selalu bergantung pada sesuatu yang datang dari luar. Nah, di peternakan kita bisa mulai belajar satu hal sederhana. Contohnya adalah kotoran ayam. Kalau kita anggap limbah, kita mungkin mempunyai permasalahan setiap hari. Tapi kalau kita lihat sebagai sumber daya, kita mempunyai bahan baku untuk pupuk kita. Jadi kotoran ini bisa kita olah menjadi pupuk. Pupuk digunakan untuk tanaman, dan tanaman menghasilkan bahan pangan. Dan kembali lagi,
menjadi bagian dari sistem pertanian. Inilah yang kami coba bangun di Rumah Hijau Bali, di mana ada peternakan, di mana di sini ada integrated farming, ada circular economy, ada zero waste di sini. Satu proses menjadi sumber daya bagi proses yang lainnya. Nah, semakin sedikit yang kita buang, semakin banyak yang bisa kita manfaatkan. Baik, itu aja untuk hari ini sebagai sharing kepada teman-teman semuanya di HUT RI yang ke-81. Semoga bukan saja kita yang merdeka, tetapi bagaimana ayam-ayam kita juga merdeka. Merdeka dalam kesejahteraan. Begitu juga peternaknya merdeka dalam pakan, merdeka dalam harga telur yang sesuai dengan HPP. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton konten kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye-bye.